Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali. Kita akan belajar Al-Islam untuk kelas 6, dengan mana kita akan belajar tentang materi salah satu bagian materi tentang baca Al-Quran, yaitu bacaan mad, di mana kita pahami bersama bahwa saat kita membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Salah satunya adalah kita harus belajar ilmu tajwid, dan bagiannya adalah bacaan mad. Di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Baik anak-anakku, kita akan mulai untuk belajar tentang bacaan mad. Kita awali dengan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita tahu apa itu bacaan mad. Kita akan pelajari di kesempatan kali ini. Bacaan mad, mad artinya panjang. Mad itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu mad asli sama mad cabang. Tapi untuk di kelas 6 ini kita akan pelajari tiga itu, yaitu satu mad asli yaitu mad tabi'i, dan mad cabangnya kita pelajari hanya dua. Kalau disebutkan semua mungkin ada lebih dari 10 lebih ya cabangnya ya. Tapi kita akan pelajari tiga. Yang pertama adalah mad tabi'i, yaitu bacaan mad yang dibaca dua harokat atau satu alif. Kalau bacaan panjang di dalam Al-Quran ukurannya itu bukan menit, bukan detik ya, tapi adalah ketukan dua harokat. Ketukannya bebas, mau 1 detik atau lebih cepat dari 1 detik, yang penting ketukannya harus sama. Tok tok, a'udzu billah, jadi harus sama. Contohnya yang mad tabi'i itu di dalam Al-Quran itu di surat An-Nazi'at ayat 1. Wan nazi'ati, itu dibaca panjang. Nazi'ati harus dibaca panjang dan cukup dua harokat, tidak boleh berlebih. Wana, itu terlalu berlebihan dan itu salah. Kemudian ada bacaan mad wajib mutasil, yaitu yang wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif. Ini bisa salah ya. Ya. Yang contohnya adalah fa'idha ja'at, 6 ketukan. Fa'idha ja'at, yang dibaca ada benderanya biasanya. Kalau kalian di dalam Al-Quran dicermati, kalau yang mad ini biasanya itu adalah mad yang biasanya dikasih tanda kayak bendera di atasnya. Itu tandanya berarti harus dibaca lebih, tidak seperti biasa 2 harokat, tapi bisa 6 harokat, atau nanti bebas memilih, kayak seperti di mad jaiz munfasil ini. Nah, mad jaiz munfasil itu adalah mad yang dibaca boleh memilih 2, 4, atau 6 harokat. Inna anzarnakum, itu 2 boleh. Inna anzarnakum, atau inna anzarnakum, itu boleh dibaca 2 sampai 6 harokat. Sekarang mulai kita akan pelajari yang langsung ke pertama. Bagian pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini disebut juga dengan mad asli karena memang aslinya ya ini, mad tabi'i itu ya ini. Mad itu ya ini, sebelum menjadi cabangnya. Karena mad tabi'i ini adalah bacaan panjang yang paling dasar, paling asli, paling awal.
mad tabi'i itu terjadi ketika ada harokat fathah, hurufnya apapun ya. Huruf itu berharokat apapun itu hurufnya apapun berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat dan itu dia disebut mad tabi'i. Contohnya wanazi'ati na, itu huruf nun berharokat fathah ketemu alif, sama a itu juga huruf ain dibaca bertemu dengan huruf alif, jadi dibaca panjang a. Kemudian yang ada huruf iya sukun sebelumnya didahului harokat kasroh. Contohnya fi ma anta, fi dibaca panjang, fi itu 2 harokat karena termasuk bacaan mad tabi'i. Kemudian yang ketiga, ketika ada huruf wawu sukun sebelumnya ada dhamma atau dhamma bertemu huruf wawu sukun, maka dibaca 2 harokat, jangan sampai dibaca 1 harokat. Contohnya kulubun, bukan kulubun tapi kulubun ya. Dan mad tabi'i ini kita mengenal ada 3 huruf, kita hafalkan saja ini karena 3 huruf ini juga disebut huruf mad: alif, ya, wa. Alif, ya, dan wa ini adalah juga disebut huruf mad. Di dalam Al-Quran banyak sekali ini untuk mad tabi'i ini. Mad asli ini banyak sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 a'u billah itu juga mad panjang, mad tabi'i. Syaito itu juga tabi'i. Nah, itu juga termasuk mad tabi'i, banyak sekali di dalam Al-Quran. Dalam 1 ayat bisa sampai 5, 6. Ingat, mad tabi'i hanya 2 harokat, tidak boleh berlebih. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, kita akan belajar tentang mad wajib muttasil. Adalah mad apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'i yang tadi kita pelajari, kalau bertemu dengan hamzah lagi, setelahnya kok ada hamzah, maka cara baca panjangnya berbeda, ditambahkan menjadi 6 harokat atau 3 alif. Kalau yang biasa contohnya di sini ada faidha ja, itu harusnya 1 harokat ya, ja itu 2 harokat, maaf, faidha ja 2 harokat, tetapi karena ada hamzahnya di depannya maka dibacanya harus lebih panjang, faidha jaat ya, dibaca panjang 6 harokat. Kemudian laqad ja'akum, ja'a itu masih dalam 1 kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalau yang paham maknanya, ini masuk dalam kategori 1 kata. Biasanya kalau yang 1 kata itu ditandai dengan, kalau ditulis hamzah itu berarti 1 kata. Biasanya kalau beda kata itu nanti alif ya. Hamzah sama alif kan ya sebetulnya hampir sama, walaupun berbeda tapi hampir sama. Nah, kalau yang ini masuk dalam kategori 1 kata. Nah, 1 kata ini maka wajib dibaca 6 harokat. Tidak usah khawatir, kita sudah dibantu dengan Al-Quran yang sekarang kita sering baca. Sudah banyak sekali tanda-tanda bantuan seperti ini. Bacaan mad wajib muttasil ini di dalam Al-Quran sudah ada kayak bendera sebagai peringatan buat kita bahwa bacaan itu harus kita baca panjang. Fa'idha ja'at laqad ja'akum wassama'i dzatil buruj. Banyak sekali di situ 30. Wassama'i wattariq. Itu juga banyak. Ya. Kemudian saat kalian nanti menemukan di dalam Al-Quran seperti itu ada bendera, maka harus kalian bacanya harus berbeda, yaitu 6 harokat.
yang menjadi perlu dihafalkan adalah mad wajib ini bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, karena nanti akan berbeda. Nah, kalau bertemu hamzahnya di beda kata, ini disebut namanya ini yang ketiga, mad jaiz munfasil. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah terpisah atau di luar kata atau berbeda kata, maka cara membacanya adalah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka disebut jaiz. Jaiz itu boleh. Contohnya di sini. Inna anzarnakum. Na itu kan matobi'i. Ada nun berfathah ketemu alif. Tapi setelah itu ada hamzah. Itu andar. A itu kan hamzah juga. Tapi tulisannya di sini alif ya, sama aja. Nah, ini disebut mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena berbeda kata. Kalau tadi kan dalam satu kata. Kalau yang ini berbeda kata dan cara bacanya boleh 2, 4, atau 6. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di surat Al-Qadr ada ya. Inna anzalna juga boleh. 2 harokat cukup. Ini juga ada banyak di surat Al-Kafirun ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini a'bud ya, bukan abad. Itu Mister salah menuliskannya. Di surat Al-Kafirun banyak sekali kamu menemukan nanti bacaan mad jaiz munfasil. Sama juga kalau mad jaiz juga ada benderanya, tapi benderanya biasanya berbeda. Kalau yang wajib itu benderanya agak menukik, yang ujungnya ke bawah. Kalau yang mad jaiz itu ujungnya nanti agak ke samping, enggak ke samping. Jadi nanti kalau yang mad wajib itu harus 6, kalau yang jaiz boleh 2, 4, atau 6. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang bacaan mad di dalam Al-Quran. Kita sudah belajar mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Semoga dengan kita belajar ini kita bisa mempraktekkannya ketika menemukan bacaan mad di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak salah dalam membaca. Sesuai perintahnya Allah, kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dengan ilmu tajwid. Semoga menambah kesempurnaan kita, menambah keberkahan kita yang terima dari kita saat membaca Al-Quran. Baik, begitu anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, walaupun di tengah pandemi. Harus tetap semangat belajar, apalagi diperbanyak dalam baca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.